Hai guys, selamat datang kembali di channelku. Kalau kalian belum tahu, namaku Jessica Alicia dan aku sangat suka ngomongin skincare. Jadi kalau misalnya kalian suka skincare juga, jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagramku di sini karena di sana aku juga sering ngepost konten yang nggak aku post di YouTube. Di video kali ini aku ada review lagi buat kalian, yaitu brand skincare lokal Bumi dan aku akan mereview 4 produk hari ini. Ini dia ya produknya, aku ada 4 dan aku akan bahas satu per satu. Semua produk dari Bumi ini aku udah pakai kira-kira 2 bulan, udah lama banget. Aku udah pakai kayaknya dari Februari deh. Kalau misalnya kalian follow Instagramku, kalian pasti sering lihat beberapa produk ini di storyku. Jadi mari kita langsung masuk ke reviewnya. 4 produk yang bakalan aku bahas itu ada exfoliating toner, moisturizer, retinol serum, dan juga bakuchiol oil. Kita sesuai urutan pemakaian skincare aja kali ya. Aku mau bahas dulu dari exfoliating tonernya. Resurface Melt Exfoliating Toner ini exfo toner yang mengandung AHA dan juga BHA. Jadi ini ada 2% AHA dan 2% BHA. Untuk AHA-nya ini termasuk cukup rendah dan BHA-nya ini lumayan tinggi, 2% itu lumayan tinggi. Jadi aku bisa lihat ini targetnya itu lebih ke oily dan acne prone skin. Ini juga ada tulisannya di sini. 2% AHA-nya itu dia pakai glycolic acid dan juga lactic acid. Terus BHA-nya itu pakai salicylic acid. Selain itu dia juga ada 4% niacinamide, jadi bisa bantu untuk mencerahkan juga. Terus selain itu dia juga ada beberapa kandungan yang melembabkan dan juga menghidrasi, yaitu 0,5% microhyaluronic acid. Jadi supaya memberikan hidrasi kembali ke kulit. Selain itu dia juga ada Agnato extract, yaitu gabungan dari Koren Angelica dan juga guava leaf extract yang berfungsi untuk anti-acne dan membunuh bakteri juga. Itu semua tadi itu key ingredient-nya, jadi bagus-bagus banget memang. Gak cuman exfo aja, tapi juga banyak kandungan melembabkan dan juga menghidrasi untuk mengimbangi. Selain itu dia juga ada ceramide, aloe leaf juice, green tea leaf extract, lotus leaf extract, terus ada rosehip oil juga. Jadi memang kandungannya itu cukup variatif. Gara-gara ingredientnya tuh variatif banget kayak gitu, jadi dia klaimnya tuh bisa dipakai sebagai exfo toner sekaligus menghidrasi juga. Dari tekstur dia ini cukup cair, jadi kayak air gitu, dan meresap di kulitnya tuh lumayan cepet. Jadi kalau misalnya aku pakai ini, itu aku lebih suka pakai kapas. Jadi tinggal dituang secukupnya ke kapas, terus tinggal di tap-tap aja. Memang biasanya untuk exfo toner itu aku lebih suka pakai kapas ya, daripada pakai tangan. Untuk aromanya, dia ini emang ada fragrance-nya, jadi aromanya itu kayak floral fresh gitu ya anggapannya. Jadi agak manis tapi juga fresh, tapi menurutku aromanya nggak terlalu kayak nyegerak-nyengat gitu sih. Jadi menurutku oke-oke aja. Secara keseluruhan menurutku toner ini tuh oke. Aku cukup enjoy pakainya, tapi meskipun ini namanya daily exfoliation, aku tetap nggak bisa pakai ini tiap hari. Soalnya kulitku pribadi itu cukup sensitif dengan AHA, jadi aku nggak bisa pakai AHA tiap hari. Kalau misalnya BHA-nya itu aku seneng banget karena kulitku kan kombinasi cenderung berminyak. Jadi BHA itu sangat-sangat membantu, terutama buat kayak ngontrol minyak, terus kayak ngontrol supaya pori-porinya itu nggak cepet kesumbat, terus kayak bantu untuk meredakan jerawat juga, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau misalnya kulitmu berminyak, harusnya tuh kamu bakalan benefit banget dari BHA. Jadi biasanya aku pakai toner ini tuh untuk eksfoliasi, jadi sesuai jadwal eksfoliasiku aja, kira-kira seminggu mungkin 2-3 kali lah. Dan menurutku ini tuh toner yang oke kalau misalnya kamu lagi cari exfo toner tapi nggak mau cuman exfo doang. Ini menurutku lebih ke toner yang multifungsi. Soalnya itu tadi dari kandungan itu dia ada eksfoliasinya kan, AHA-BHA-nya, terus dia ada niacinamide juga, terus ada kayak ceramide, hyaluronic acid, dan lain-lain yang bisa berfungsi untuk ya menambah hidrasi dan menutrisi kulit juga. Dan aku setuju sih sama tulisan di bawah ini, kan ada tulisannya oily and acne prone skin. Jadi menurutku emang ini tujuannya itu paling oke untuk yang kulitnya itu berminyak dan acne prone. Karena kandungan BHA-nya kan cukup lumayan ya. Soalnya AHA 2% itu termasuk cukup rendah dan BHA 2% itu lumayan tinggi. Jadi mungkin targetnya memang lebih ke oily and acne prone skin. Waktu aku awal pakai itu memang ada sedikit sensasi cekit-cekit, tapi memang udah dibilang di sini juga kalau misalnya terasa cekit-cekit sedikit terus cuman beberapa detik itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian kayak cekit-cekitnya lama sampai kemerahan dan sebagainya, itu baru perlu diperhatikan ya. Tapi kalau aku pakai ini terasa sedikit cekit itu mungkin 10 detik lah, jadi baik-baik aja. Ya menurutku ini lumayan oke, terutama kalau kalian oily acne prone dan lagi cari exfo toner. Soalnya ini lebih condong ke BHA. Aku sendiri efek yang aku rasain itu lebih ke oil control, terus mencegah pori-pori supaya nggak tersumbat, kayak gitulah. Untuk produk selanjutnya yang mau aku bahas dari Bumi yaitu moisturizernya.
Ini yang Ceramide Hydra Lock Moisturizer. Setahuku mereka ada 2 moisturizernya dan ini tuh yang lebih ditujukan untuk oily skin. Dari penampakannya aja aku tuh suka banget packaging yang kayak gini. Jadi dia nge-gripnya tuh lebih gampang gitu loh ya. Buka tutupnya soalnya ada atasnya gini lah. Dan kayak kelihatan mahal aja, bagus. Untuk key ingredient di moisturizer ini itu ada 4% niacinamide. Jadi lumayan banget, kayak skip serum niacinamide pun oke. Yang niacinamide itu berfungsi untuk menjaga skin barrier, terus bantu mencerahkan juga. Selain itu dia juga ada 0,25% micro hyaluronic acid, jadi lebih meresap ke lapisan kulit. Terus ada sprouts extract juga untuk antioksidan. Jadi kayak broccoli sprout extract, terus ada rapeseed sprout extract, Brussels sprout extract, sunflower extract, dan sebagainya. Selain itu dia juga ada ceramide, lantoin, dan zinc PCA, yang dimana zinc PCA ini oke untuk oily skin. Terus dia juga ada 3% GLA, yaitu gamma linoleic acid dari borage oilnya, yang oke untuk anti-inflammatory dan juga menenangkan kulit. Jadi dari kandungan aja ini tuh udah pack banget ya. Jadi kayak bukan sekedar moisturizer, tapi ya macam-macam lah. Moisturizer sekaligus calming, soothing, memperkuat skin barrier, dan juga menutrisi kulit. Jadi overall kayak aku kayak wow, lengkap juga ini. Jadi aku bisa lihat ini fungsinya tuh moisturizer yang ringan untuk kulit yang cenderung ke oily, terus bisa bantu untuk memperbaiki skin barrier, mungkin bantu mencerahkan sedikit, dan juga mencegah kayak breakout gitu lah. Ini moisturizernya tuh silicone base, jadi dia memang nggak terlalu becek begitu diaplikasikan ke kulit. Waktu di jarnya itu teksturnya lebih kayak puding, jadi agak padat, tapi begitu diratakan dia tuh kayak burst into water gitu ya, water bursting, dan begitu nyampe di kulit habis itu diratain dia tuh nggak becek, jadi meresap ke kulit dan finishnya tuh cenderung matte. Kalau misalnya kalian nggak suka moisturizer yang becek, basah, dewy gitu, ini menurutku oke banget sih. Cuman kalau dari jarnya ngambilnya itu agak susah kalau pakai tangan, terutama yang kukunya panjang kayak aku. Jadi biasanya aku pakai kayak spatula itu loh, tau kan? Lebih gampang aja ngambilnya kalau pakai spatula, kayak lebih langsung keangkat gitu. Kalau pakai jari tuh agak susah. Sebenarnya kalau untuk review moisturizer, aku itu nggak terlalu berharap hasil yang aneh-aneh, maksudnya hasil yang terlalu wow dari moisturizer itu cukup, aku nggak terlalu berharap kayak gitulah. Jadi selama fungsi moisturizer itu terpenuhi, asalkan dia melembabkan kulitku dengan baik, terus kayak cocok, nggak bikin breakout, itu menurutku udah oke banget. Dan moisturizer ini menurutku cukup oke, karena teksturnya tuh nyaman di kulitku yang cenderung kombinasi berminyak ya. Dan juga dari ingredient juga oke banget. Jadi dia udah ada niacinamide 4%. Kalau misalnya kalian mau cari moisturizer yang ada niacinamide yang kadarnya itu cukup lumayan, ini tuh oke banget. Kayak kalian nggak usah pakai serum niacinamide lagi, itu udah oke. Karena 4% itu menurut studi itu kadar yang udah efektif ya. Terutama kalau misalnya kalian nggak bisa pakai niacinamide yang terlalu tinggi, mungkin nggak bisa pakai sampai 10%. Nah, ini tuh udah oke banget. Tapi meskipun dia ada niacinamide-nya, kalau aku pribadi sih oke-oke aja pakai ini setelah eksfoliasi. Mungkin ada beberapa dari kalian yang agak gimana gitu ya, pakai niacinamide setelah exfol. Kalau aku sih personally nggak apa-apa. Jadi aku misalnya exfol pakai ini, terus aku pakai ini, itu oke banget. Menurutku ini oke kalau misalnya kalian lagi cari moisturizer yang mungkin agak multifungsi, terus teksturnya juga nyaman di kulit yang berminyak, ini bisa dicoba. Dan kalau misalnya kalian punya kulit yang cenderung lebih kering, mereka juga setauku punya varian yang untuk kulit yang lebih kering. Untuk produk selanjutnya, kalau misalnya kalian follow Instagramku, pasti udah sering banget lihat, karena ini salah satu produk favoritku dari Bumi, dari semua yang aku punya hari ini, yaitu HPR Retinol Serum. Jadi kayak namanya, ini tuh sebenarnya serum retinol, tapi yang bikin unik, dia itu 2% kompleks of HPR dan retinol. Jadi dia nggak cuman retinol doang, tapi dia ada HPR-nya, yaitu hydroxypinacolone retinoate, yang kalau nama kerennya, HPR itu granative retinoid. Jadi dia 1% retinol dan juga 1% granative retinoid. Itu lumayan banget sih. Nah, terus bedanya HPR sama retinol tuh apa dong? Kalau misalnya kalian belum tahu, ini kayaknya a whole another topic sih. Kayak kalau aku mau bahas retinol tuh mungkin harus satu video sendiri. Tapi aku jelasin dikit di video ini ya. Jadi intinya, kandungan kayak retinol itu waktu diaplikasikan ke kulit, dia itu perlu dikonversi dulu oleh kulit kita, baru dia bisa kepake. Nanti gambarnya aku masukin di sini ya. Jadi konversi retinol itu mulai dari retinol esters ke retinaldehyde, dan kemudian masuk ke retinoic acid. Jadi retinoic acid inilah yang bisa dipakai oleh kulit kita.
Jadi kalau misalnya kita mengaplikasikan retinol, dia tuh harus dikonversi 2 kali dulu menuju retinoic acid baru bisa kepake. Jadi retinol itu lebih gentle daripada retinaldehyde dan retinoic acid, dan retinol esters ini lebih gentle lagi daripada retinol. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Dan untuk produk HPR retinol serum ini, dia tuh ada 2 jenis kan. Yang pertama itu retinol dan yang kedua itu HPR. HPR ini masuknya itu ke retinoic acid yang paling bawah itu. Jadi dia tuh nggak perlu dikonversi oleh kulit supaya dia bisa bekerja. Maka dari itu retinol serum ini tuh nampol banget karena dia itu ada 2 blend tadi yang dimana satunya perlu dikonversi, satunya enggak. Jadi kayak lebih nendang daripada retinol biasa. Oke, itu dia sekilas info. Kalau misalnya aku ceritain lebih panjang tentang retinol, mungkin bisa setengah jam lagi ya. Jadi cukup segitu dulu. Jadi kalian pasti udah tahu kan tentang fungsi retinol yang terkandung di HPR retinol serum ini. Dia itu lebih ke mendorong produksi kolagen, terus kayak mempercepat regenerasi kulit. Otomatis bisa juga untuk mencerahkan, terus kayak menenangkan jerawat, meredakan beruntusan, untuk tekstur, terus untuk komedo juga bisa, pori-pori tersumbat, dan banyak sebagainya. Karena itu retinol itu sering disebut sebagai ingredient yang kayak bisa segalanya lah. Cuman memang fokus utama retinol yang kita tahu itu lebih ke anti-aging dan juga anti-acne. Jadi untuk kayak mengurangi garis-garis halus, terus mengurangi jerawat, terus mengurangi kayak kerutan gitu. Tapi selain itu juga bantu sesuai fungsi yang aku sebutin tadi ya, mencerahkan, supaya pori nggak tersumbat, dan lain sebagainya. Selain 2 jenis retinoid tadi, itu dia juga ada 1% ferulic acid yang sebagai antioksidan, yang dimana fungsi antioksidan itu kayak mencegah radikal bebas dan mencegah kayak kerusakan kulit lah. Mainly sih dari sinar matahari atau polusi dan sebagainya. Terus serum ini juga ada 2% honey yang bisa berfungsi untuk kayak melembabkan, terus antibakterial, dan juga membantu menutrisi kulit. Jadi banyak banget kan kandungannya di sini yang menurutku semuanya tuh useful banget. Selain itu dia juga ada beberapa plant extract dan juga peptide. Jadi memang oke banget lah. Oke, untuk dari ingredient segitu dulu. Sekarang aku mau bahas untuk teksturnya. Dia ini teksturnya lebih kayak emulsion gitu kali ya. Jadi dia kalau misalnya aku pump itu dia kayak creamy, tapi creamy-nya tuh bukan kayak pelembab. Jadi lebih kayak emulsion. Kalau diratain ya dia tipis gitu, nggak terlalu kayak oklusif munci kayak pelembab. Tapi memang katanya ini dibuat sebagai emulsion supaya gampang aja sih ngeblendnya. Dan ya bisa kira-kira lah pengaplikasiannya seberapa. Biasanya kalau aku tuh sekitar 1 pump penuh untuk seluruh wajah, atau kadang kayak 1 pump setengah lah, tapi biasanya nggak terlalu banyak juga sih. Kalau aku pribadi, aku pakai ini tuh nggak tiap hari banget. Biasanya aku pakai retinol itu sekitar seminggu 2-3 kali aja. Jadi biasanya aku pakai ini mungkin 2 hari sekali lah maksimal. Tapi sebenarnya ini bisa dipakai tiap hari, tapi tergantung dari kayak toleransi kalian lah terhadap retinol itu kayak gimana. Tapi kalau aku pakai ini 2 hari sekali itu udah cukup banget. Kayak aku tuh bisa ngelihat efek yang cukup signifikan kalau aku pakai retinol ini, beneran. Efek yang aku rasain itu mungkin nggak terlalu di anti-aging, soalnya ya aku masih umur segini dan pemakaiannya pun baru 2 bulan ya. Aku belum bisa merasakan efek anti-aging, kecuali aku udah pakai kayak 5 tahun gitu mungkin bisa ya. Soalnya aku juga belum ada kayak kerutan gitu, jadi aku nggak terlalu merasakan anti-agingnya. Tapi yang aku ngerasain banget itu dari segi dia meredakan jerawat dan beruntusan. Soalnya akhir-akhir ini tuh aku sering banget dapet kayak mesni gitu kan ya. Jadi kita pakai masker, terus di daerah pipiku di sini itu kayak kasar, terus kayak sering beruntusan gitu lah. Kayak di dahi juga kadang-kadang juga beruntusan, tapi yang paling sering dan paling ngeselin itu di pipi sih. Jadi kalau dipegang itu kayak kasar gitu lah. Terus waktu aku rutin pakai ini ya seminggu sekitar 2-3 kali, itu ngurang banget, bener. Jadi kayak aku merasakan efeknya dia ini untuk tekstur, terus kayak bantu untuk meregenerasi kulit supaya dia regenerasinya lebih cepet, terus kayak bantu untuk kayak supaya pori-porinya nggak tersumbat, kayak gitulah. Dan mungkin manfaat ferulic acidnya sebagai antioksidan juga ya, soalnya kan kalau misalnya pakai masker itu kan kayak pengap terus lembab, habis itu itulah yang bikin muka kita itu jadi beruntusan. Pasti kalian banyak banget yang ngalamin sih, dan sampai saat ini HPR retinol serum ini bantu banget kalau dari segi beruntusan itu. Jadi aku suka banget, kayak ini tuh serum retinol favoritku sampai hari ini.
Kalau misalnya kalian pengguna awal retinol, mungkin baru nyobain retinol atau kayak masih pemula, itu aku saranin sih cari retinol yang persentasenya lebih rendah, atau bisa coba pakai ini tapi nggak usah tiap hari dan pemakaiannya itu nggak usah terlalu banyak, kayak maksimal 1 pump aja. Soalnya jumlah pemakaian tuh juga ngaruh sih. Kalau pakai 1 pump sama pakai 2 pump itu pasti kenendangannya itu beda. Jadi kalau misalnya kalian baru pemula, baru mau nyobain retinol, itu mungkin bisa nyoba dari yang persentasenya lebih rendah, jadi nggak usah langsung kayak 2% kompleks kayak gini. Atau kalau misalnya mau pakai ini, itu bisa mulai dari mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Terus kalau misalnya udah yakin oke, baru bisa ditingkatkan sampai tiap hari. Oh iya, dan kalau misalnya untuk ibu hamil dan menyusui itu tidak disarankan untuk pakai retinol kayak gini. Tapi kalau misalnya mau cari untuk produk anti-aging, itu bisa pakai produk kayak Bakuchiol ini, yang habis ini aku bakal jelasin. Intinya ya aku suka banget lah sama HPR Retinol Serum ini dan aku bakalan lanjut pakai. Dan meskipun ini HPR-nya cukup tinggi, dia ini nggak drying sama sekali sih. Soalnya selain retinol dia juga ada kandungan lain kan di sini. Jadi biasanya aku pakai ini tuh setelah toner essence, terus aku pakai ini, terdisil sama moisturizer. Kayak gitu deh. Untuk produk terakhir yang aku mau bahas hari ini dari Bumi yaitu Bakuchiol Night Oil. Ini juga aku suka banget sih, soalnya ini nggak cuman face oil biasa, tapi dia kayak multifungsi gitu lah. Bentar, aku jelasin. Kayak namanya ini tuh Bakuchiol Night Oil, jadi ini face oil yang mengandung Bakuchiol sebagai salah satu key ingredientnya. Kalian pasti udah tau lah ya tentang Bakuchiol, kayak sekarang ini banyak banget brand yang ngeluarin Bakuchiol kan. Soalnya Bakuchiol itu disebut-sebut sebagai ingredient yang mirip sama retinol. Jadi dia kayak menawarkan efek anti-aging tapi nggak seiritatif kayak retinol. Itu memang masih agak ngawang sih, studinya itu masih sedikit ya. Soalnya Bakuchiol itu masih termasuk kayak ingredient baru lah. Jadi risetnya tuh belum kayak puluhan tahun kayak retinol, tapi memang promising sih. Jadi menurutku jangan terlalu ekspektasi kayak, wah Bakuchiol ini mirip retinol nih. Itu belum tentu, tapi mungkin efeknya ya kurang lebih lah kayak gitu. Tapi kalau untuk Bakuchiol Night Oil-nya ini aku suka banget dan aku mau review sekarang. Basically Bakuchiol Night Oil ini kayak a blend of oil, jadi beberapa oil jadi satu. Terus dia juga dikombinasikan dengan PHA yang bisa sebagai gentle exfoliant. Jadi dia kandungannya itu ada 35% pomegranate oil, yang dimana pomegranate oil ini oke banget buat antioksidan, terus kayak bantu mencerahkan dan non-comedogenic. Terus dia kandungan Bakuchiolnya itu 5%, dan 5% itu menurutku lumayan ya, kayak banyak banget Bakuchiol serum atau Bakuchiol oil yang konsentrasinya itu cuma 1-2%, dan ini 5% itu lumayan banget. Terus dia juga ada Tamano oil dan sunflower seed oil, terus ada juga neroli oil, wheat germ oil, sweet almond, rosehip oil, sea buckthorn oil, grapefruit oil. Pokoknya ini kombinasi dari beberapa jenis oil dikombinasikan jadi satu dengan 5% Bakuchiol terus 1% PHA. Untuk tekstur dia seperti face oil pada umumnya, jadi kayak agak cair-cair gitu. Dan kalau diaplikasikan ke kulit, dia memang sits on top, jadi lebih oke kalau misalnya di mix di moisturizer sih kalau aku. Tapi sebenarnya bebas kok untuk pengaplikasian, itu bisa ditetesin di tangan terus di rub gini terus di tap-tap, atau bisa juga di mix di moisturizer supaya kayak ngeblendnya lebih gampang. Untuk aromanya ini enak banget sih BTW, kayak gimana ya, kayak di spa gitu loh. Soalnya ini kan oil blend ya, jadi memang aromanya tuh aroma natural dari oil-oil tersebut, tapi enak banget kayak di spa. Ini juga aku cukup suka, dan kayak aku bilang tadi, biasanya aku pakainya itu aku mix di moisturizer terus tinggal dipakai deh. Manfaat yang paling aku rasain di oil ini, selain kayak dia melembabkan terus bantu mengunci hidrasi dan kelembapan, itu ke skin smoothingnya sih. Mungkin karena dia ada PHA-nya kali ya. Jadi aku ngerasa habis pakai ini besok paginya tuh kayak muka lebih halus aja, kayak lebih kenyal gitu loh. Kalau misalnya kalian sensitif sama retinol atau mungkin untuk ibu hamil menyusui, itu bisa pakai ini sebagai alternatif untuk anti-aging, dan dia bisa bantu juga kayak untuk mengunci kelembapan, memperbaiki skin barrier kan otomatis, dan juga bantu untuk tekstur juga. Untuk pemakaiannya sebenarnya terserah sih, tapi kalau misalnya aku, karena kulitku cenderung berminyak kali ya,
Jadi aku biasanya nggak pakai tiap hari. Biasanya aku pakai mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, atau kayak kalau lagi mood aja sih. Tapi kalau misalnya kalian punya kulit yang cenderung kering atau mungkin pengen kayak kelembapan dan hidrasi lebih, ini boleh banget dipakai lebih sering. Kalau misalnya kalian nggak yakin, bisa juga dicoba dulu ya, seminggu sekali 2 kali dulu. Terus kalau misalnya oke, bisa juga ditingkatin lagi jadi seminggu 3 kali, 4 kali. Kalau aku bisa banget juga pakai ini dikombinasikan dengan si retinol serum ini. Jadi aku pakai retinol serum ini, habis itu aku pakai moisturizer yang dicampurkan dengan bakuchiol oil. Itu efeknya bisa saling mendukung ya kalau aku merasa. Jadi si HPR-nya ini sebagai anti-aging, terus kayak bantu untuk beruntusan. Habis itu bakuchiol net oil-nya ini bantu juga untuk kayak ngunci kelembapan sekaligus skin smoothing. Jadi kayak bangun paginya tuh kulitku kayak langsung lebih halus aja gitu sih. Tapi ini aku udah patch test dan juga aku udah nyoba di kulitku. Kalau misalnya kalian masih ragu atau mungkin kulit kalian cenderung ke sensitif, ya bisa dicoba satu-satu dulu. Terus kalau udah dua-dua cocok, baru bisa dikombinasikan. Seperti namanya ya, bakuchiol net oil, ini menurutku cuman bisa dipakai waktu malam sih. Bukan karena waktu siang bakalan kayak bahaya kayak atau apa tuh, enggak. Tapi warnanya itu dia agak kekuningan gitu kan ya. Jadi kalau dipakai pagi itu muka bisa sedikit kuning. Dan aku kurang nyaman aja sih pakai face oil waktu pagi. Jadi memang paling oke itu waktu malam. Oke, segitu dulu review yang lumayan panjang ini untuk 4 produk Bumi. Overall menurutku 4 produk ini semuanya tuh oke-oke dan semuanya itu kayak lebih ke multifungsi kali ya. Jadi kayak sekarang kan banyak tuh kayak yang ngeluarin single active, jadi kayak satu produk, satu kandungan aktif. Tapi produk Bumi ini menurutku lebih multifungsi. Jadi kayak misalnya moisturizer ini yang udah ada moisturizer sekaligus niacinamide. Terus kayak exfotoner ini yang udah ada AHA, BHA, niacinamide juga. Dan favoritku tentu aja si HPR retinol serum, ini aku suka banget. Dan bakuchiol net oil ini juga kadang aku pakai kalau misalnya lagi pengen kayak mini spa gitu ya, atau kayak aku lagi pengen kelembapan lebih, ini juga oke banget. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dari aku. Semoga review ini membantu ya, terutama kalau kalian lagi penasaran sama produk Bumi mungkin, atau mungkin ada yang nyari exfoliator, atau ada yang mencari retinol serum. Semoga video ini bisa membantu. As always, kalau misalnya kalian suka konten ini dari aku, jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-videoku berikutnya. Jangan lupa juga untuk cek description box, karena di sana aku ada cantumin kayak link atau kayak info penting yang mungkin kalian butuhin. Oke, sekian dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!